Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan Pythagoras. Pythagoras ini adalah tokoh matematika yang paling dikenal ya. Mungkin termasuk siswa-siswa tingkat dasar ya, seperti paling tidak SMP itu sudah tahu atau sudah mengenal, yang belajar matematik sudah mengenal yang namanya Pythagoras. Mari kita kupas lebih dalam tentang Pythagoras. Siapa Pythagoras ini? Pythagoras itu dilahirkan di Samos, ya, di pantai di Pulau Yunani yang sekarang termasuk Turki ya. Dan menurut Iamblichus, Porphyry, dan Diogenes Laertius, Pythagoras selain belajar pada bangsa Babilonia, juga belajar pada Magi atau Zoroastrians. Jadi di sini dikatakan Pythagoras belajar pada bangsa Babilonia. Kita sudah tahu bahwa ada kemiripan antara segitiga Pythagoras dan segitiga Babilonia ya. Itu jadi ada triple Pythagoras, ada triple Babilonia yang mirip. Jadi tidak aneh kalau triple Babilonia mirip dengan triple Pythagoras, karena Pythagoras belajar pada bangsa Babilonia ya. Dan tidak menutup kemungkinan Pythagoras juga berbicara dengan Zoroaster karena dia belajar pada Zoroastrians. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin para sejarawan mengetahui bahwa zamannya Pythagoras itu bersamaan dengan zamannya Zoroaster. Pythagoras juga belajar ke India. Ia percaya tentang reinkarnasi yang merupakan kepercayaan orang India asli ya. Jadi reinkarnasi. Nah, dari tanah liat 5322 diketahui oleh bangsa Babilonia, ia menentukan segitiga Pythagoras ya. Jadi, seperti saya katakan tadi, lebih duluan orang Babilonia mengetahui segitiga yang mirip segitiga Pythagoras ya. Pythagoras juga yang pertama kali membuktikan teorema Pythagoras. Nah, jadi ini kelihatannya Pythagoras itu menggali segitiga Pythagoras dari bangsa Babilonia, dan Pythagoras itu membuktikan untuk pertama kali teorema Pythagoras ini. Tahun 525 sebelum Masehi, Pythagoras itu pindah ke Kraten. Ya, dari Turki itu pindah ke Kraten, yaitu suatu desa di selatan India, dan mendirikan persaudaraan orang-orang Pythagoras atau sering disebut Pythagoreans ya. Dan ia menikah dengan Theano, seorang ahli matematika perempuan yang pertama ya. Jadi Pythagoras menikah juga dengan perempuan matematika ya, yang pertama. Beberapa matematika Pythagoras, diantaranya yang pertama bukti teorema Pythagoras ya. Nah, jadi teorema Pythagoras pertama kali dibuktikan oleh Pythagoras itu. Pythagoras bertanggung jawab untuk bukti teorema dan konversnya. Ini dapat dilihat dalam bukunya Euclid ya. Jadi teorema Pythagoras itu yang kita tahu bersama-sama ya, bahwa ada suatu segitiga siku-siku, X, Y, Z adalah sisi-sisinya, di mana Z-nya adalah sisi miring, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Itu teorema Pythagoras. Dan kebalikannya, apabila X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana ketiganya adalah suatu sisi segitiga, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Ya. Nanti saya minta barangkali bukti teorema Pythagoras ini pernah Anda terima di SMP atau di SMA. Dalam tugas saya minta nanti
Anda membuktikan itu dengan cara waktu di SMP ya, waktu di SMA ya. Bukti dari segitiga Pitagoras atau dari teorema Pitagoras. Yang kedua, matematika Pitagoras itu adalah rata-rata ya, yaitu rata-rata aritmetika yang sering kita tahu A plus B per 2 atau A plus B plus C per 3 dan seterusnya, dan rata-rata geometri. Geometri ini akar dari AB atau akar pangkat 3 dari A, B, C dan seterusnya, dan rata-rata harmonik. Rata harmonik itu adalah 2AB dibagi A plus B. Hubungannya adalah rata-rata harmonik kurang atau sama dengan rata-rata geometri kurang atau sama dengan rata-rata aritmetika. Ini nanti kita coba buktikan. Nah, bangun ruang yang beraturan, Pitagoras menemukan dodekahedron dan membuktikan bahwa hanya ada 5 bidang banyak beraturan ke bangun ruang. Nanti kita bahas di bab 6. Bilangan irasional dari akar 2. Pitagoras menemukan bahwa akar 2 bukan suatu pecahan atau rasional. Mereka menemukan juga penyelesaian bilangan bulat dari E kuadrat min RY kuadrat sama dengan 1. Nanti kita bahas itu di bab 7. Ya, bilangan sempurna dan pasangan bilangan amicable. Bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif di mana jumlah faktor murninya tidak termasuk bilangan itu sendiri sama dengan bilangan itu sendiri, seperti 6 dan 28 akan dibahas tersendiri pada bab 5. Anda bisa akses di YouTube barangkali ya, di ESS Medio Channel itu saya sudah buatkan videonya ya untuk itu. Kemudian pasangan bilangan amicable yaitu adalah dua pasangan bilangan bulat positif di mana bilangan yang satu merupakan jumlah faktor murni dari bilangan yang lain atau sebaliknya. Contohnya di sini 220 dan 284. Nanti akan kita coba bahas. Nah, bilangan figuratif. Bilangan figuratif itu bilangan yang dinyatakan dapat digambarkan dengan batu-batu kerikil ya. Di antaranya bilangan figuratif ini ada bilangan segitiga, bilangan segi 4, bilangan segi 5 dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Dan di situ bilangan segi M plus 2 adalah bilangan yang berbentuk M kali setengah kali T kuadrat min T lalu di plus T. Nanti kita akan bahas tersendiri. Itu barangkali sekilas tentang matematika Pitagoras. Nah,